Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya Juragan Soal Sulit. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan hukum kedua termodinamika. Semoga soal yang saya bahas ini dapat menambah pengetahuan buat teman-teman semua. Oke, langsung saja soalnya. Nomor 1, hukum kedua termodinamika tidak terbatas pada indifikasi arah proses. Yang dimaksud adalah A. Hukum yang tidak menegaskan energi memiliki kualitas serta kuantitas. B. Hukum yang menegaskan transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. C. Hukum yang menegaskan bahwa energi memiliki kualitas dan kuantitas. D. Hukum yang menegaskan transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. E. Tidak ada jawabannya benar. Dan jawabannya adalah C. Penggunaan hukum kedua termodinamika tidak terbatas pada indifikasi arah proses. Hukum kedua juga menegaskan bahwa energi memiliki kualitas serta kuantitas. Hukum pertama berkaitan dengan kuantitas energi dan transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain tanpa memperhatikan kualitasnya. Lanjut soal berikutnya. Ukuran seberapa efisiensi panas yang mengubah panas diterima untuk bekerja. Penambahan tersebut merupakan pengertian dari A. Adibiotik, B. Entropi, C. Reservoir, D. Thermal, E. Carnot. Jawabannya D. Pembahasannya, efisiensi termal adalah ukuran seberapa efisiensi mesin panas yang mengubah panas yang diterima untuk bekerja. Mesin panas dibangun untuk tujuan mengubah panas bekerja, dan insinyur terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi perangkat ini. Karena peningkatan ini efisiensi berarti konsumsi bahan bakar lebih sedikit, dengan demikian mengurangi tagihan bahan bakar dan kurang polusi. Lanjut. Perangkat siklik dari minat praktis serta mesin panas, lemari es dan pompa panas beroperasi antara media suhu tinggi pada suhu TH, atau disebut juga A. Antibiotik, B. Entropi, C. Reservoir, D. Thermal, E. Carnot. Jawabannya adalah C. Reservoir. Perangkat siklik dari minat praktis memiliki mesin panas, lemari es, dan pompa panas beroperasi antara media suhu tinggi atau reservoir pada suhu TH dan menengah rendah atau reservoir pada suhu TL. Untuk membawa keseragaman untuk pengobatan mesin panas, lemari es, dan pompa panas. Lanjut. Suatu efisiensi termal dari mesin panas selalu kurang dari kesatuan dan didefinisikan sebagai jumlah positif. Satuan yang dimaksud adalah A. KH dan TL, B. KL dan TL, C. TL dan TL, D. KH dan TH, E. KL dan KH. Jawabannya E. Efisiensi termal dari mesin panas selalu kurang dari kesatuan karena KL dan KH didefinisikan sebagai jumlah positif. Lanjut. Efisiensi dari perangkat penghasil kerja relatif rendah. Sprak pengapian mesin mobil biasa memiliki efisiensi termal sekitar %. A. 25, B. 20, C. 45, D. 35, E. 15. Jawabannya adalah A. Efisiensi termal dari perangkat penghasil kerja relatif rendah spark pengapian mobil biasanya memiliki efisiensi termal sekitar 25%. Artinya sebuah mesin mobil mengkonversi sekitar 25%.
Lanjut. Untuk besar gabungan gas uap pembangkit listrik gas turbin besar tanaman memiliki setinggi titik persen: A 45, B 25, C 55, D 30, E 60. Jawabannya E 60. Pembahasan gas turbin besar tanaman dari setinggi 60% untuk besar gabungan gas uap pembangkit listrik. Dengan demikian, bahkan dengan mesin panas yang paling efisiensi yang tersedia saat ini, hampir 1,5 dari energi yang disediakan berakhir di sungai, danau, atau atmosfer sebagai limbah atau energi yang tidak berguna. Oke, lanjut. Dalam pembangkit listrik tenaga uap, jumlah besar limbah panas ditolak untuk sungai, danau, atmosfer. Pengertian tersebut adalah A. Adiabatik, B. Kondensor, C. Reservoir, D. Thermal, E. Carnot. Jawabannya adalah B. Dalam pembangkit listrik tenaga uap, kondensor adalah perangkat di jumlah besar limbah panas ditolak di sungai, danau, atau atmosfer. Kevin Planck pernah menyatakan sebagai tidak ada mesin panas dapat memiliki efisiensi termal sebesar A 200, B 100, C 400, D 50, E 300. Jawabannya adalah B 100. Pernyataan Kelvin Planck juga dapat dinyatakan sebagai tidak ada mesin panas dapat memiliki efisiensi termal sebesar 100%, atau sebagai untuk pembangkit listrik untuk beroperasi, cairan kerja harus bertukar panas dengan lingkungan serta tungku. Lanjut. Perpindahan panas dari medium bersuhu rendah ke suhu tinggi memerlukan perangkat khusus yang disebut A. Lemari kaca, B. Lemari kacu, C. Lemari es, D. Lemari pemanas, dan E. Lemari pengawet. Jawabannya adalah C. Lemari es. Panas ditransfer ke arah suhu menurun, yaitu dari media suhu tinggi ke suhu rendah. Proses perpindahan panas ini terjadi di alam tanpa memerlukan perangkat apapun. Proses sebaliknya namun tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Perpindahan panas dari medium bersuhu rendah ke suhu tinggi memerlukan perangkat khusus yang disebut lemari es. Cairan yang sering digunakan dalam siklus pendinginan disebut A. Refrigerant, B. Gas LPG, E. Oli pendingin, D. Air acu, E. Minyak. Jawabannya adalah A. Refrigerant. Kulkas seperti mesin panas adalah perangkat siklik. Cairan yang kerja dalam digunakan siklus pendingin disebut refrigerant. Ada komponen penting dalam siklus pendinginan kompresi uap, kecuali A. Kompresor, B. Katup ekspansi, C. Evaporator, D. Kondensor, E. Blower. Jawabannya adalah E. Siklus pendingin yang paling sering digunakan adalah siklus kompresi uap yang melibatkan 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Lanjut. Lemari es rumah tangga, compartment freezer, di mana panas diserap oleh refrigerant, berfungsi sebagai evaporator, dan kumparan di belakang kulkas di mana panas dihamilkan ke udara, berfungsi sebagai A. Kompresor, B. Katup ekspansi, E. Evaporator, D. Kondensor, E. Blower. Jawabannya adalah D. Kondensor. Dalam lemari es rumah tangga, kompartemen freezer di mana panas diserap oleh refrigerant berfungsi sebagai evaporator, dan kumparan biasanya di belakang kulkas di mana panas dihamilkan ke udara. Dapur berfungsi sebagai kondensor. Oke, lanjut. Kompartemen freezer di mana panas diserap oleh refrigerant berfungsi sebagai A. Kompresor, B. Katup ekspansi, C.
C. Evaporator, D. Kondensor, E. Blower. Jawabannya adalah C. Evaporator. Tujuan dari lemari es adalah untuk dalam lemari es rumah tangga, kompartemen freezer di mana panas diserap oleh refrigerant berfungsi sebagai evaporator dan kumparan, biasanya di belakang kulkas di mana panas dihamilkan ke udara sebagai kondensor. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Ukuran kinerja dari pompa panas yang panas juga dinyatakan dalam bentuk hal koefisien kinerja COPHP. Didefinisikan sebagai untuk nilai tetap adalah A. QH dan TL, B. QL dan TL, C. TH dan TL, D. QH dan TH, E. QL dan QH. Jawabannya adalah E. Ukuran kinerja dari pompa panas juga dinyatakan dalam hal koefisien kerja COPHP. Didefinisikan sebagai untuk nilai tetap QL dan QH. Hubungan ini menyiratkan bahwa koefisiensi kinerja dari pompa panas selalu lebih besar dari kesatuan, sejak COPR adalah kuantitas positif. Sebutan lain dari geothermal atau sering disebut juga A. Ground circuit, B. ground surge, C. ground surge, D. ground shower, E. grand showers. Jawabannya adalah C. ground showers. Air sumber pompa panas tidak sesuai untuk iklim dingin karena efisiensi mereka turun jauh ketika suhu berada di bawah titik beku. Dalam kasus tersebut, geothermal juga disebut ground circuit pada pompa panas yang menggunakan tanah sebagai sumber panas dapat digunakan. Pompa panas geothermal membutuhkan pemakaman pipa di tanah 1-2 meter dalam. Lanjut, pompa panas geothermal lebih mahal untuk menginstal, tetapi mereka juga lebih efisiensi hingga %, lebih efisiensi daripada pompa udara sumber panas. Nah, hingganya A 45%, B 25%, C 55%, D 30%, E 60%. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A 45%. Pompa panas seperti itu lebih mahal untuk menginstal, tetapi mereka juga lebih efisien hingga 45% lebih efisien daripada pompa udara sumber panas. COP dari tanah sumber pompa panas dapat setinggi 6 dalam modus pendinginan. Oke, lanjut. Inventaris sering disebut juga A. variabel drift speed, B. tidak ada jawaban yang benar, D. drift variable speed, D. speed drift variable, E. variable speed drift. Jawabannya adalah E. variable speed drift. Pembahasannya, kinerja terbaik dicapai dengan menggunakan unit yang dilengkapi dengan variabel speed drift, juga disebut inverters. Oke, lanjut. EIR atau COP dari kulkas mengurangi penurunan suhu pendinginan. Oleh karena itu, tidak ekonomis untuk mendinginkan suhu yang lebih rendah daripada yang diperlukan. Polisi lemari es berada di kisaran A 1,2 sampai 1,5, B 2,6 sampai 3
3,0, C 2,3 sampai 2,6, D 1,0 sampai 1,2, E 2,2 sampai 2,4. Jawabannya adalah B 2,6 sampai 2,30. IIR atau COP dari kulkas mengurangi penurunan suhu pendingin. Oleh karena itu tidak ekonomis untuk mendinginkan untuk suhu yang lebih rendah daripada yang diperlukan. Praposisi lemari es berada di kisaran 2,6 sampai 3,0. Untuk pemotongan dan persiapan kamar 2,3 sampai 2,6. Untuk daging, deli, susu, dan menghasilkan 1,2 sampai 1,5 untuk makanan beku dan 1,0 sampai 1,2 untuk unit es krim. Lanjut, soal berikutnya. Panas ditransfer ke uap dan boiler akan dikonversi ke pekerjaan. Dengan demikian, pembangkit listrik akan memiliki A. Efisiensi teoritis 120%, B. Efisiensi teoritis 110%, C. Efisiensi teoritis 90%, D. Efisiensi teoritis 105%, E. Efisiensi teoritis 100%. Jawabannya adalah E. Efisiensi teoritis 100%. Semua panas ditransfer ke uap dalam boiler akan dikonversi dan ke kerjaan. Dengan demikian, pembangkit listrik akan memiliki efisiensi teoritis 100%. Penemu menyadari bahwa beberapa kerugian panas dan gesekan antara komponen bergerak tidak dapat dihindari, dan untuk bahwa efek ini akan mengurangi efisiensi tetapi masih mengharapkan efisiensi menjadi tidak kurang 80%. Sebagai lawan dari 40% di paling aktual pembangkit listrik untuk sistem yang dirancang dan dengan seksama. Lanjut, nomor 23, pekerjaan pada siklus dan melakukan jumlah bersih bekerja sementara bertukar panas dengan reservoir tunggal atau tungku saja. Pertanyaan tersebut merupakan hasil dari pembahasan A. ppm1, B. ppm2, C. pmm1, D. pmm2, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. PMM2. Seorang mahasiswa termodinamika sebagaimanapun akan segera label perangkat ini sebagaimana PMM2 karena bekerja pada siklus dan melakukan jumlah bersih bekerja sementara bertukar panas dan dengan reservoir tungku saja. Ini memenuhi hukum pertama tetapi melanggar hukum kedua karena tidak akan bekerja. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang soal pilihan ganda. Kita akan lanjut ke soal uraian. Oke, langsung saja ke soal uraian yang pertama. Ciri-ciri mesin panas dapat dibedakan satu sama lain. Sebutkan ciri-ciri tersebut. Ya, pembahasannya itu mereka menerima panas dari sumber suhu tinggi, energi matahari, tungku minyak, reaktor nuklir, dan lain-lain. Mereka mengkonversi bagian dari panas ini untuk bekerja, biasanya dalam bentuk proses putaran. Mereka menolak sisa limbah panas ke wastafel, suhu rendah atmosfer sungai DLL. Mereka beroperasi pada siklus. Oke, lanjut soal berikutnya. Mesin yang melibatkan pembakaran internal adalah seperti turbin gas dan mesin mobil, termasuk dalam kategori ini. Perangkat ini berfungsi dalam siklus mekanis, tetapi tidak hanya dalam siklus termodinamika, karena cairan kerja atau gas pembakar
tidak menjalani siklus lengkap daripada dibandingkan sampai suhu awal. Gas buang dibersihkan dan digantikan oleh campuran udara dan bahan bakar segar pada akhir siklus. Lanjut soal berikutnya. Perangkat yang paling sesuai dengan definisi mesin panas adalah pembahasannya pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan mesin pembakar eksternal, artinya pembakaran terjadi di luar mesin dan energi termal yang dilepaskan selama proses ini ditransfer ke uap sebagai mesin panas. Soal berikutnya. Untuk mesin panas, output yang diinginkan adalah output kerja bersih dan input yang diperlukan adalah jumlah panas yang dipasok ke cairan kerja. Lanjut soal terakhir. Efisiensi termal adalah ukuran seberapa efisiensi mesin panas yang mengubah panas yang diterima untuk bekerja. Oke, sekian saja saya bahas soal-soal tersebut. Semoga soal-soal yang saya bahas dapat menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman semua. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya yang kurang pas atau banyak salah-salah karena saya baru pertama kali melakukan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.